Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat pagi itu semua. Jumpa lagi dengan saya Pesan di channel Ruang Tentor ini. Jadi pada video yang ke-8 ini kembali kita melanjutkan ya pembahasan tentang soal-soal TKDU Matematika Dasar untuk persiapan menghadapi UMUGM tahun ini ya. Baik, kita langsung saja ya masuk ke pembahasan soal-soalnya. Ya, jadi sekarang kita sudah sampai di soal nomor 32 ya. Coba diperhatikan dulu soalnya. Jika garis H menyinggung kurva Y sama dengan cos X dikurang sin X di titik yang absisnya pi per 4 ya. Maka garis H memotong sumbu Y di titik berapa ya. Nah, konsepnya ini teman-teman, ini merupakan soal tentang penerapan turunan ya untuk menentukan persamaan garis singgung. Nah, coba saya ilustrasikan seperti ini. Nah, kalau kita ilustrasikan kurang lebih seperti ini konsepnya. Katakanlah ini kurva Y ya. Y sama dengan cos X dikurang dengan sin X. Kemudian persamaan garis H seperti ini, dia menyinggung di titik, ya seperti ini, di titik absisnya pi per 4. Absis itu berarti nilainya X. Nah, di sini X-nya sama dengan pi per 4. Ya. Nah, maka garis H memotong ini sumbunya di titik berapa? Berarti kita harus cari dulu persamaan garisnya ya. Persamaan garis. Ingat kembali bagaimana rumus dalam menentukan persamaan garis. Rumusnya adalah Y kurang Y1 sama dengan M dikali X dikurang dengan X1. Yang diketahui di sini adalah baru X1, yaitu yang X ini sama dengan pi per 4. Pi itu kan nilainya sama dengan 180 derajat ya, bukan 22/7 atau 3,14. Jadi kalau misalkan dalam trigonometri, pi itu nilainya 180 derajat. Berarti kalau misalkan kita ganti ini 180, X1 ini sama dengan 180 bagi 4 itu dapatnya 45 derajat. Nah, berarti yang harus kita cari pertama kali adalah kita harus cari dulu nilainya Y1. Caranya bagaimana? Ini kita bisa substitusi ke sini untuk mendapatkan nilai Y1. Berarti coba kita substitusi. Y1 sama dengan, kita tinggal ganti ya, X-nya dengan 45. Cos 45 ini, ya kita tulis dulu ya. Cos 45 dikurang dengan sin 45. Ya. Sebenarnya kan cos 45 dengan sin 45 itu kan sama nilainya ya. Berarti ini bisa langsung 0. Atau kita cari dulu. Cos 45 1/2 akar 2. Ya, ini sudah istimewa. Sin 45 1/2 akar 2 juga. Berarti 1/2 akar 2 dikurang 1/2 akar 2. Dapatnya Y1 sama dengan 0. Ya. Kemudian kita cari lagi M. Yang ini. M ini adalah gradien. Oke. M untuk menentukan M dari persamaan garis singgung itu sama saja dengan turunan pertamanya kurva. Jadi kita turunkan dulu ya. Cos X ini turunannya adalah min sin. Ya, min sin X. Kemudian sin X turunannya adalah cos X. Nah, kemudian kita ganti X-nya dengan 45 derajat. Berarti di sini saja ya. Oke, jadi M sama dengan min sin 45. Sin 45 ini 1/2 akar 2. Berarti min 1/2 akar 2 dikurang dengan cos 45 berarti 1/2 akar 2. Bisa ya sampai di sini? Nah, kemudian yang diperkurangkan ini cuma koefisien dari akar. Min 1/2 dikurang 1/2 itu min 2/2 ya. Min 2/2 akar 2, min 2/2 ini 1. Berarti sama saja dengan minus akar 2. Sudah ya. Ini tinggal kita masukkan ke persamaan garisnya. Y kurang Y1. Y1-nya tadi 0. Kemudian M-nya ini minus akar 2. X dikurang dengan X1-nya pi per 4 ya. Oke, kita tetap gunakan pi per 4 ya teman-teman. Kenapa? Karena di sini jawabannya ini menggunakan pi. Nah, ini bisa dicoret. Minus akar 2 kita substitusi. Jadinya sama dengan minus akar 2X. Minus akar 2X ya, maaf. Ini minus akar 2. Oke. Kemudian positif ya, minus akar 2 dikali pi per 4. Berarti ini sama saja dengan pi per 4 akar 2. Berarti persamaan garisnya ya ini. Yang dicari di sini kan memotong sumbu Y. Memotong sumbu Y di sini berarti syaratnya ini harus X sama dengan 0. Makanya di opsinya itu 0 semua di sini X-nya. Nah, kalau 0 X-nya berarti ini tinggal dicoret. Ya, berarti ini dapat pi per 4 akar 2.
Jadi titik potongnya adalah 0, P per 4 akar 2, yaitu jawabannya bravo. Ya, bisa dipahami ya teman semua ya. Ini sederhana ya. Cuma karena di sini mengkombinasikan antara trigonometri, ingat kembali turunan trigonometri, sin turunannya cos turunannya min sin ya, tangin turunannya sekant kuadrat. Oke, kita lanjut ke soal nomor 33. Saya mempersilakan teman-teman untuk mencoba memahami dulu soalnya. Kita beri waktu durasi 10 detik ya. Oke, silakan. Ya, nomor 33 ini tentang fungsi kuadrat ya. Coba dilihat. Parabola Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX tambah C, syaratnya A lebih dari 0 ya. Memotong sumbu X pada X sama dengan P dan X sama dengan 2P, P tidak sama dengan 0. Nilai C dikurang B lebih dari 0 terpenuhi apabila. Oke, berarti kita harus cari dulu bagaimana nilai dari A, B, C-nya. Nah, ini saya ilustrasikan lagi teman-teman. Karena dikatakan parabola ini memotong sumbu X. Berarti kurang lebih kalau saya gambarkan akan model seperti ini. Oke, nah, katakanlah ini sumbu X ya. Nah, di sini dikatakan pada X sama dengan P, katakan di sini P, kemudian di sini 2P. Ingat ya teman-teman, kalau misalkan dikatakan dia memotong ya, kalau misalkan ada kurva memotong di sumbu X, berarti titik potongnya itu sama saja dengan akar-akarnya. Gitu ya. Jadi saya ulangi, kalau misalkan suatu kurva memotong sumbu X di titik di sumbu X, berarti titik potongnya itu merupakan akar-akarnya. Akar-akar itu biasa kan ditulis seperti ini ya teman-teman, karena di sini X sama dengan P dan X sama dengan 2P. Biasanya kita tulis seperti ini, X kurang P, X dikurang 2P. Ya, bisa ya. Kenapa di sini kurang? Kenapa bukan tambah? Karena ini kan kalau dilawankan minus P jadinya P, kemudian dilawankan minus 2P itu jadinya 2P. Kan biasanya begitu ya, kalau pemfaktoran menentukan akar-akarnya, ya biasanya kan kita dapatkan dari pemfaktoran seperti ini. Ya, artinya teman-teman, ini merupakan penjabaran dari AX kuadrat tambah BX tambah C. Artinya kita bisa samakan, ya seperti ini. X kuadrat ditambah dengan BX ditambah C, itu sama saja dengan X kurang P dikali X kurang 2P. Ya, karena dikatakan ini merupakan akar-akar dari AX kuadrat tambah BX tambah C. Bisa ya sampai di sini? Nah, kemudian tinggal kita jabarkan. Kita menggunakan perkalian pelangi. Ini saya uraikan dulu ya. Oke, kalau mau langsung boleh juga. Seperti ini ya. Saya pakai perkalian pelangi. Nah, sekarang ini AX kuadrat ditambah dengan BX ditambah dengan C sama dengan X dikali X ini X kuadrat. X dikali min 2P berarti minus 2PX. Min P dikali X ini min PX. Kemudian minus P dikali minus 2P jadinya plus 2P kuadrat. Ya. Nah, sekarang AX kuadrat ditambah dengan BX ditambah dengan C sama dengan X kuadrat minus 2P dikurang P ini minus 3PX ditambah dengan 2P kuadrat. Ya, bisa ya sampai di sini. Nah, dari sini kita peroleh, ini kalau kita pasangkan sama-sama X kuadrat, berarti A-nya sama dengan 1. Ya, kita ambil koefisiennya. Terus yang sama-sama X di sini, berarti B sama dengan minus 3P. Gitu ya. Terus C-nya berarti sama dengan 2P kuadrat. Oke, nah sampai di sini, kita tinggal masukkan di sini. C kurang B lebih dari 0. Tinggal kita substitusi. C-nya itu 2P kuadrat, dikurang B-nya itu minus 3P. Lebih dari 0. Oke, nah coba ini pelan-pelan ya. 2P kuadrat minus ketemu minus itu plus 3P lebih dari 0. Kita faktorkan, keluarkan P-nya ya, yang sama begitu. Ini P keluar, ini tinggal 2P ditambah dengan 3 lebih dari 0. Ini dapat P sama dengan minus 3/2. Kemudian ini dapat P sama dengan 0. Sekarang kita sudah langsung dapat jawabannya ya, yaitu yang ada angkanya 0 dengan min 3/2. 0 dengan min 3/2 ini masuk ya. Min 3/2 dengan 0 juga termasuk. Ini tidak ada 0, salah.
Ini tidak ada min 3/2, salah. Ini tidak ada min 3/2, salah. Lalu yang mana jawabannya? Perhatikan, kalau misalkan di sini sudah positif, menggunakan tanda lebih dari, maka cari di pilihan yang menggunakan kata atau. Berarti jawabannya bravo. Ya, bisa ya dipahami untuk soal nomor 33 ini. Oke, kita lanjut ke soal nomor 34. Ya, silakan. Ya, nomor 34 ini merupakan soal tentang persamaan linear ya, persamaan linear 3 variabel. Diketahui 2x tambah 2y sama dengan 6. Oh, ini kayaknya bisa disederhanakan ya, masing-masing bagi 2. X tambah y sama dengan 3. Kemudian x kurang 3z sama dengan minus 8. Dan x tambah 5y sama dengan 11 ya. Jadi kita harus eliminasi yang mana yang ada sama variabel ini, itu bisa kita langsung perkurangkan. Bisa kita eliminasi persamaan pertama dengan persamaan ketiga ya. Coba di sini tulis x ditambah dengan 5y sama dengan 11. Kita bisa langsung perkurangkan karena ini x-nya sama ya teman-teman. X dikurang 5y ini minus 4y sama dengan 3 dikurang 11 minus 8. Dari sini kita dapat y sama dengan minus 8 bagi minus 4, itu dapatnya 2 ya. Oke, nah sekarang tinggal kita substitusi ke salah satu persamaan yang mudah saja dihitung ya. Ini ganti y-nya dengan 2. Ya, ganti y-nya 2 berarti x tambah 2 sama dengan 3. Dapatnya x sama dengan 3 kurang 2 ya. Ini pindah ruas ke kanan, jadi kurang 3 kurang 2, 1. Oke, berarti tinggal nilai z-nya. Kita bisa substitusi ke sini. Ganti x-nya 1. 1 kurang 3z sama dengan minus 8. Min 3z sama dengan 1 pindah ruas ke kanan. Jadi kurang. Min 8 kurang 1, min 9. Jadi z sama dengan min 9 bagi min 3. Dapatnya 3. Oke, bisa ya? Berarti tinggal disubstitusi ke yang ditanyakan. 1 tambah 2 tambah 3 dapatnya 6. Charlie. Oke, bisa ya untuk nomor 34. Lanjut ke soal nomor 35. Oke, waktu habis ya. Untuk nomor 35 ini merupakan soal tentang pertidaksamaan ya. Ini sering saya sampaikan bahwa dalam menyelesaikan soal pertidaksamaan, itu kita bisa menggunakan cara coba-coba ya, dibanding kita pakai cara biasa. Karena kalau cara biasa ini pangkat 2, kemudian ada akarnya, pecahan lagi ya. Ini makan waktu yang agak lama. Jadi, cara coba-coba ini seperti ini. Kita mencari bilangan sembarang ya di setiap pilihan ini. Kira-kira angka itu memuat ya, ada di dalam beberapa pilihan. Kemudian kita mengecek ya, mensubstitusi ke sini untuk melihat benar atau salah setelah kita hitung seperti itu. Nah, coba ya, misalkan kita mengambil x sama dengan 4. Ya, kita mengambil angka yang mudah dihitung ya. Kalau 0 kita kasih masuk, itu 0 itu ada semua di pilihan ya. Berarti kalau 0 ini kemungkinannya benar. Nah, kita substitusi ke sini. 4 kuadrat 16 kurang 9 itu 7. Kemudian 4 tambah 2 itu 6. Berarti akar 6. Kemudian ini 4 ditambah dengan 4 tambah 2, 6 ya. 6 pangkat 2, 36. Oke, kurang dari 0. Ini tidak perlu kita hitung ya teman-teman. Karena ini yang jelas nilainya ini adalah positif. Ya, positif. Positif ini kurang dari 0. Ini pernyataan yang salah. Kenapa? Karena kalau kurang dari 0 itu kan berarti negatif. Ya, ini nilainya mungkin 0, atau lebih dari 1. Yang jelas lebih yang jelas bilangan ini positif yang lebih dari 0. Berarti pilihan yang ada angka 4-nya itu salah. Ini min 1 sampai 3 tidak ada angka 4, berarti lolos. Ini lebih dari min 1 ya, berarti min 1, 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Ada angka 4, ya. Ini salah, ini juga salah. Min 2 sampai 3 ini tidak ada angka 4, lolos. Ini tapi di sini x lebih dari 3. Ini ada 4 di dalamnya. Ini salah. Berarti tinggal kita ambil angka yang membedakan kedua pilihan ini. Bisa kita substitusi x sama dengan minus 1. Ya.
min 1 kuadrat ini 1 kurang 9 itu minus 8 ya. Kemudian ini min 1 tambah 2 ini 1, kemudian di sini min 1 tambah dengan ini min 1 tambah 2 1 kuadrat 1 ya. Akarnya 1 ya 1 kurang dari 0. Di sini ada pecahan, ya ada penyebutnya ini min 1 tambah 1 itu kan 0. Ya kalau pecahan itu kan tidak boleh penyebutnya 0, berarti ini salah. Jadi pilihan yang ada angka min 1-nya itu salah. Min 1 itu ada di sini, karena kan ini diantaranya min 2 dengan 3. Salah, ini tidak ada min 1-nya karena tidak ada tanda sama dengannya. Berarti ini benar. Jawabannya alfa, ya. Oke, ini untuk soal nomor 36 saya jadikan dulu oleh-oleh ya teman-teman. Coba-coba didiskusikan dengan rekan-rekannya. Nanti di pertemuan berikutnya kita akan bahas ya. Oke, saya kira demikian. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat pagi.